Bapak Ibu saudara-saudara dengar baik-baik, waktu Tuhan yang indah adalah waktu yang bagi kita itu waktu terburuk kadang-kadang. Saya ulangi lagi, waktu terbaiknya Tuhan itu kadang-kadang terbalik dengan waktunya kita. Saat waktu kita terburuk, saat itulah kadang-kadang bagi Tuhan itu waktu terbaiknya Tuhan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, saudara, rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku bagaikan apa? Langit dan bumi. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu sangat-sangat berbeda jauh sekali. Nah, apa maksudnya saudara? Tuhan punya 4 waktu. Dari apa yang saya mau sampaikan, Tuhan punya 4 waktu terbaik saat kita berada dalam waktu yang kurang baik. Saya ulangi lagi, ada 4 waktunya Tuhan saat, atau 4 waktu terbaiknya Tuhan untuk kita. Saat waktu itu untuk kita itu mungkin waktu yang terburuk, tapi bagi Tuhan waktu yang terburuk, yang kita lihat terburuk itu, Dia dapat jadikan sebagai waktu terbaik untuk kita. Waktu terbaiknya Tuhan itu kapan, saudara? Ini jawaban saya langsung saja. Saudara-saudara, waktu Tuhan, waktu terbaik Tuhan itu waktu kita ada dalam masa-masa gelap. Yang saya tulis di sini, Yesus datang pada saat kita ada pada posisi yang paling gelap dalam hidup ini. Saudara-saudara, waktu Tuhan itu tidak datang pada waktu Anda ada dalam terang benderang kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan pilih waktu terbaiknya pada saat kita manusia ada dalam sisi gelap kehidupan kita. Dia datang dari surga menebus dosa kita. Kita dalam keadaan apa? Gelap. Kita dalam keadaan berdosa. Dan dalam konteks ini saudara, mari kita baca ayat 47. Ketika hari sudah malam. Kenapa Tuhan tidak datang siang? Kenapa Tuhan tidak tunggu siang? Kenapa Dia datang malam? Nanti kita temukan jawabannya. Tapi Dia bilang ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka Alkitab diulangi lagi kata ini. Maka kira-kira jam 3 malam, ada 2 kali kata malam yang ditulis dalam catatan ini. Dan dalam catatan ini Tuhan memilih waktu pertama adalah waktu malam, waktu kegelapan, waktu tidak ada terang. Justru di situ Dia memilih untuk datang kepada saudara dan saya. Maksudnya begini saudara, kenapa Tuhan memilih gelap pada saat kita rasa masa depan gelap, pada waktu kita merasa solusi gelap, pada waktu kita merasa pergumulan kita gelap? Justru dalam kegelapan itu kita makin menjadi buta, kita tidak tahu kemana. Itulah saat terbaik Tuhan datang dalam hidup saudara. Kenapa? Pertanyaan saya sederhana, kenapa? Kenapa Tuhan datang waktu Dia memilih gelap? Sebab begini saudara, terang itu akan menjadi lebih berarti kalau itu kondisi makin gelap. Saya ulangi lagi, sebuah terang akan semakin dibutuhkan kalau kondisi di sekelilingnya makin gelap. Siang seperti ini saya bawa kendaraan, saya tidak perlu senter, saya tidak perlu lampu mobil. Kenapa? Karena terang. Saya tidak butuh alat apapun untuk saya bisa mengendarai mobil di sepanjang kota ini atau keluar kota. Kenapa? Karena terang. Karena terang saya tidak butuh siapapun dan apapun untuk menuntun jalan hidup saya. Saya butuh lampu yang terang ketika makin malam. Jam 5 sore saya belum terlalu butuh lampu. Jam 6 sore mungkin saya masih bisa dengan mata jasmani saya untuk menuntun langkah saya atau kendaraan saya. Tapi makin jam 7, 8, 9, 12 hampir siang, saya harus butuh yang namanya terang. Kalau begitu manusia, kalau dia masih jalan hidupnya terang, masa depannya terang, bisnisnya masih terang, usahanya masih terang, apalagi rumah tangganya kelihatan masih jalan terang, kadang-kadang manusia tidak butuh Tuhan. Itu sebabnya kenapa Dia memilih Anda harus ada pada posisi gelap, menyerah di sana, baru Dia datang. Sebab pada waktu Anda ada dalam kegelapan, Anda rasanya lebih butuh Dia sebagai terang itu sendiri. Mengerti maksud saya?
Jadi jangan marah. Rasanya seperti Tuhan terlambat datang dalam hidup kita. Kita sudah posisi di gelap, menakutkan, baru dia datang. Karena manusia, kalau semuanya masih jelas, uang masih jelas, dompet masih jelas alias masih banyak, kadang-kadang kita tidak perlu Tuhan. Tapi dalam kegelapanlah kita membutuhkan Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Dia sedang bicara bahwa dalam kegelapan tidak ada terang yang menjadi jawaban kecuali Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ada hari-hari ini ada di masa-masa gelap, sudah usaha yang terbaik, sudah kerja yang terbaik, tapi rasanya kita berada dalam sebuah titik kegelapan. Mungkin ini waktu terbaik Anda melihat terang itu makin jelas datang dalam hidup saudara. Tuhan itu seperti apa? Matahari yang semakin siang semakin terang benderang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya bertanya dalam hidup saya kepada Tuhan, kenapa masa hidup kita orang yang takut Tuhan, kok kadang-kadang Tuhan tuntun kita masa-masa yang gelap sekali. Baru saya sadar pagi hari ini Tuhan bilang begini, kalau masih terang, lu kadang-kadang lu tidak perlu beta. Tapi kalau lu gelap, biasanya lu menyerah dan bilang, Tuhan tuntun saya. Senter itu semurah dan semahal apapun senter, semurah dan semahal apapun tidak berfungsi. Lilin itu semahal dan semurah apapun tidak berfungsi kecuali listrik mati. Dalam kegelapan, lilin yang tadi kita buang di situ anak-anak pakai bermain, kita akan pakai. Demikian Tuhan. Tuhan mengizinkan kita di masa-masa gelap supaya kita sadar kita butuh yang namanya terang ilahi yang datang daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara-saudara berada di masa-masa terang, kadang-kadang Tuhan kasih tinggal jalan saja. Di kadang-kadang Tuhan harus kita berada di sisi gelap dari kehidupan ini supaya kita makin membutuhkan yang namanya terang. Ada amin.